Siapa sih yang nggak kepengen hidupnya itu selalu dalam keberuntungan, kebahagiaan, keberlimpahan, bahkan kebebasan tanpa adanya beban sedikit pun? Tapi pertanyaannya di sini, apakah bisa hidup kita ini dibuat seberuntung, sebahagia, dan seberlimpah itu? Jawabannya adalah tentu saja bisa. Kenapa saya berani jawab bisa? Karena begini, saya sudah membuktikan dan merasakannya sendiri. Tapi ingat juga bahwa keberuntungan di sini bukan seperti kita masang togel kemudian menang, ya bukan begitu ya teman-teman ya. Tetapi keberuntungan yang seperti apapun hal-hal positif itu selalu aja menghampiri kita. Nah, seperti itu maksudnya. Oke, tapi sebelum kita lanjut, saya mau disclaimer dulu bahwa ini bisa saja saya dan teman-teman semua sekalian berbeda pendapat. Di sini saya tidak menyalahkan apapun pendapat teman-teman semuanya, melainkan di sini saya hanya sekedar ingin berbagi tentang sudut pandang saya tentang kehidupan ini. Oke, kita lanjut. Lalu apa sih yang harus kita lakukan agar hidup ini bisa lebih beruntung, lebih bahagia, dan lebih berlimpah lagi? Bagi saya, jika kita ingin hidup lebih tenang, damai, bahagia, dan berlimpah, kita harus memiliki satu kunci ini sebagai pegangan kita dalam hidup. Apa sih kuncinya itu? Kuncinya adalah kita harus bisa membuat diri ini kembali lagi ke titik nolnya. Oke, kita ulang ya. Kita harus bisa membuat diri ini kembali lagi ke titik nolnya. Maksudnya bagaimana sih, Bang? Jadi begini, teman-teman sekarang yang sudah dewasa, dulu pastinya pernah jadi di fase menjadi seorang anak-anak juga dong. Oke? Nah, sekarang coba deh perhatikan para anak-anak tersebut. Perhatikan saja kehidupan mereka sehari-hari. Mereka memiliki kebebasan tanpa adanya beban sedikit pun. Atau contoh lainnya begini, bagi yang sudah lulus sekolah, coba deh ingat-ingat lagi ke masa itu. Pasti kita kepengen sekali rasanya kembali ke sana, di mana bangun pagi, kemudian mandi, minta duit jajan, berangkat sekolah, lalu pulang dan main, kemudian sorenya mandi lagi, dan malamnya pergi ngaji, kemudian belajar sebentar, ya lanjut tidur. Ada nggak di momen itu kita mengalami cemas yang terlalu berlebihan tentang masa depan kita seperti yang kita alami saat ini? Ada nggak kita mikirin tentang hal-hal berat seperti yang kita pikirin saat ini? Nggak ada kan? Tapi nikmatnya sekolah itu terasa ketika kita sudah lulus dari sekolah. Sedangkan ketika kita sekolah, kita merasa kepengen cepat-cepat lulus biar bebas. Ternyata setelah lulus malah kepengen sekolah lagi. Betul bukan? Sampai di sini coba deh renungkan dulu sebelum kita lanjut lagi. Oke? Oke, kita lanjut lagi. Saya yakin kebanyakan dari teman-teman yang mengklik video ini pasti dalam fase hidup yang sedang berat-beratnya. Kita kembali lagi ke kunci hidup beruntung, bahagia, dan berlimpah tadi. Yaitu kuncinya adalah kembalikan diri ke titik nolnya lagi. Oke? Maksudnya adalah kita di sini, semua apapun agamanya, pasti punya yang namanya Tuhan. Oke? Yang kita tahu Tuhan itu seperti apa sih? Di sini kita nggak ngebahas wujudnya seperti apa atau segala macam, tapi yang kita bahas adalah kekuasaannya. Oke? Apa saja sih kekuasaan Tuhan itu? Bukankah Dia yang mengatur alam semesta ini? Bahkan termasuk sebutir ketombe yang jatuh dari kepala kita pun, itu tak luput dari kekuasaannya. Kalau bukan kehendak Tuhan, ya nggak mungkin jatuh itu sebutir ketombe. Oke? Lalu jika semua hal di semesta ini adalah kehendak Tuhan, lalu apa dong kekuasaan kita? Ya, jika semua hal di alam semesta ini merupakan kekuasaan Tuhan, lalu apa kekuasaan kita? Nggak ada kan? Nggak ada yang bisa kita lakukan di dunia ini tanpa bantuan darinya. Hidup aja kita dihidupkan kok. Sampai di sini coba deh renungkan kembali, sudah berapa lama kita lupa akan kekuasaannya? Sudah berapa lama kita hidup merasa kita yang hidup? Ya, sudah berapa lama kita hidup merasa kita yang hidup? Sudah berapa lama kita hanya sekedar mengakui bahwa Tuhan itu ada, tetapi kita tidak pernah sadar akan keberadaannya? Sudah berapa lama kalimat syahadat itu hanyalah sebatas ucapan saja, tanpa pernah kita pahami dan praktekkan maksud dari kalimat syahadat tersebut? Sudah berapa lama kita menuhankan kepintaran kita sendiri? Sudah berapa lama kita menuhankan uang yang kita cari?
Sudah berapa lama kita menuhankan hawa nafsu kita sendiri? Oke? Kemudian kita kembali lagi ke diri kita sendiri. Selama ini yang membuat kita itu stres akan persoalan hidup, kemudian cemas akan masa depan, lalu pusing mikirin hutang yang sana-sini, kemudian rezeki yang seret, kemudian cari kerja susah, dan lain sebagainya. Percaya atau tidak, masalah yang saya sebutkan barusan adalah hasil dari pikiran kita sendiri. Kita yang salah atas itu semua. Secara tidak langsung, kita yang membuat itu terjadi. Allah itu menciptakan kita manusia, nggak mungkin rasanya diskenariokan sesengsara mungkin. Nggak mungkin Allah itu menciptakan kita dibuat untuk menderita. Mustahil rasanya. Allah itu, jika seandainya kita tahu betapa sayangnya Dia kepada makhluknya, nggak akan sanggup kita berpaling darinya walaupun 1 detik. Oke? Karena tidak akan pernah ada cinta yang setulus cinta Tuhan kepada makhluknya. Pahami itu baik-baik ya. Jadi mustahil rasanya jika Dia yang membuat hidup kita ini sengsara. Mustahil sekali. Oke, kita kembali lagi ke kunci tadi, yaitu mengembalikan diri ke titik nolnya lagi. Maksud nol di sini adalah nol yang tidak ada kita lagi di sana. Oke? Nol yang tidak ada lagi diri kita di dalam diri ini. Nol yang menghilangkan segala keakuan dalam diri ini. Diri yang habis dan kosong dan tidak bisa apa-apa. Diri yang tidak bisa menciptakan, merasakan, mengerjakan apapun tanpa bantuan darinya. Sesimpel ketika kita bangun tidur, seandainya kita hanya bisa membuka sebelah mata, lantas gimana dong? Apakah masih bisa kita mengakui bahwa kita yang hebat, kita yang kuat? Oke? Pertanyaan saya sekarang, bisa atau tidak kita kembali ke titik tersebut? Ya, ke titik nol tadi. Coba hilangkan semua bentuk keakuan dalam diri kita. Pikiran yang seperti kalau nggak kerja nggak makan, itu parah sih kalau menurut saya. Ya, karena seolah-olah di sana, karena kerja kerasnya dia bisa makan. Ya, jadi apapun yang kita inginkan dan lakukan, coba sandarkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya ketika kita ingin melamar pekerjaan, coba katakan ini dalam hati. Ya Allah, sungguh Engkaulah yang memberikan petunjuk pekerjaan ini kepada hamba. Dan Engkau juga yang memberikan hamba tenaga untuk bisa melamar kerja di sana. Dan keputusan akhirnya, pun apakah hamba diterima atau tidak, itu adalah kehendak Engkau ya Allah. Hamba ridho, hamba ikhlas, dan akan hamba jalani. Oke, tanamkan itu dalam hati. Coba deh, rasakan. Jika kamu bisa hidup di kesadaran seperti itu, maka kamu sudah hidup di titik nol lagi. Dan percayalah, yang namanya sedih, kecewa, takut, cemas, dan penyakit sengsara lainnya akan jauh, dan bahkan kamu gak akan pernah merasakannya lagi. Dan percayalah, hidupmu akan jauh lebih beruntung dan bahagia dan berlimpah. Bahkan saya sendiri sampai sekarang sering sekali mendapatkan keinginan-keinginan yang saya sendiri pun belum sempat minta kepada Allah. Ya, merinding saya dengarnya. Kalau ngomongin seperti ini merinding jadinya. Jika kamu menjalani hidup seperti itu, maka percaya atau tidak, suatu saat rasanya kamu pasti ada rasa nggak enakan sama Allah kalau ingin minta sesuatu. Karena apa? Karena sudah terlalu banyak nikmat yang sudah Allah berikan. Percayalah, suatu saat kamu akan betul-betul merasakan Allah itu memang lebih dekat dari nadi di lehermu. Percayalah, suatu saat kamu akan bisa menangkap setiap ucapan, perkataan dari Tuhan. Dari situlah yang namanya keberuntungan, kebahagiaan, dan keberlimpahan akan selalu menyertai kamu. Asalkan syaratnya tadi terpenuhi, yaitu kembalilah ke titik nol lagi. Kita yang tidak bisa apa-apa tanpa Dia. Oke? Nah, mungkin itu dulu ya pembahasan singkat kita kali ini. Sekali lagi, saya di sini tidak bermaksud menggurui teman-teman sekalian, tetapi hanya sekedar berbagi sudut pandang tentang hidup ini. Oke? Saya juga masih banyak belajar lagi tentang kehidupan ini. Izin pamit undur diri, mohon maaf atas penyampaian saya yang masih banyak kurangnya, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah semata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.